Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bapak-bapak, para jamaah salat duhur Rumah Sakit Ulin, pada siang ini kami akan menyampaikan kultum ya, kuliah hanya 7 menit aja. Mudah-mudahan ini saya bermanfaat. Judulnya adalah manfaat silaturahmi. Mungkin kalimat ini sudah banyak sekali didengarkan. Untuk memulai itu kita ambil suatu ilustrasi ya, saudara sekalian yang ada di sini. Ilustrasinya gampang saja. Ini seandainya di masjid ini semua ada tugas. Apa tugasnya? Masing-masing orang membawa balon, ya, balon. Kemudian balon itu ada namanya masing-masing. Ada namanya Ustadz Lutfi, Ono, macam-macam, ya. Kemudian balon itu dilepas. Oke. Tugasnya tolong diambil balon itu sesuai dengan namanya masing-masing. Maka orang akan mencari itu. Ada perintahnya gini, cari tapi tidak boleh ngomong. Satunya boleh menyebutkan kalau ketemu punyanya siapa ini. Kalau yang pertama itu kalau tanpa ada ngomong, ada memberitahukan, maka itu akan terjadi suatu kekacauan. Bahkan mungkin tidak ketemu namanya punyanya balonnya Ustadz Lutfi itu ya. Tapi kalau ada namanya kemudian yang menemukan itu menyebutkan ini punyanya Pak Lutfi dan sebagainya, mungkin dalam waktu 5 menit sudah ketemu yang di sana, ketemu sana. Apa itu artinya saudara sekalian? Itulah namanya silaturahmi. Nah, nanti kita bahas apa sih manfaatnya silaturahmi. Itu salah satu ilustrasinya. Saudara sekalian, yang tingkat yang lebih dalam lagi, di sel kita itu ada namanya DNA, deoksiribonukleik asid. Itu gen pembawa sifat-sifat kita. Di dalam bekerjanya itu antara satu basa, itu basa nitrogen namanya itu, kalau berjalan itu double helix, istilahnya double helix itu seperti gini. Nah, seperti saf ini satu-satu. Itu jalannya mesti begini, Pak. Nah, di dalam proses perjalanan double helix itu antara sel dengan satu itu berkomunikasi. Bahasa ini komunikasi, oh ini. Nah, apa akibatnya kalau itu tidak berkomunikasi? Maka tidak terbentuk sel yang bagus. Kalau tidak terbentuk sel yang bagus, salah satunya bisa yang mengenai yang kita sebut dengan penyakit bawaan. Jadi penyakit bawaan itu penyakit misalkan maaf aja ada yang sumbing dan sebagainya. Itu namanya penyakit bawaan. Itu salah satu teorinya adalah karena antara sel dengan satunya itu seharusnya berkomunikasi tapi tidak berkomunikasi dengan baik. Saudara sekalian, di dalam surat An-Nisa, kita dengarkan sama-sama ya. Ayat 1. Hai sekalian manusia. Jadi selalu ngomong manusia. Kenapa? Milik semuanya. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istri-istrinya. Dan daripadanya keduanya Allah memperkembangkan biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Banyak. Berarti seluruh dunia lah katakanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah
hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dijelaskan sekali bahwa kita ini diciptakan bermacam-macam, tapi jangan lupa untuk menjaga silaturahmi. Kemudian Al-Hujurat ayat 13 kita dengarkan. Hai manusia, bukan untuk milik siapa saja, tapi hai manusia, semua orang. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Lita'arofu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi saudara sekalian, Tuhan menciptakan bermacam-macam suku. Macam-macam suku. Kita tahu aja Indonesia sukunya berapa, di dunia berapa. Untuk apa? Saling mengenal. Dan masing-masing tidak boleh merasa paling tinggi. Di mata Allah hanya orang yang bertakwa lah yang merasa paling tinggi. Tidak boleh mengatakan bahwa satu bangsa lebih superior daripada bangsa lain, atau suku yang satu lebih superior daripada suku lain. Di mata Allah ukurannya adalah takwa. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau begitu apa manfaatnya silaturahmi itu? Coba kita perhatikan. Satu, dilapangkan rezeki. Silaturahmi dapat melampangkan rezeki seseorang, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, jadi barang siapa saja yang senang akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dilapangkan rezekinya dilapangkan, dimudahkan. Dan jangan sekali-kali memutus silaturahmi. Yang kedua, dengan silaturahmi ada ganjaran surga. Menjalin silaturahmi menjadi amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan seseorang muslim ke dalam surga. Ia menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah tali silaturahmi. Dengan tali silaturahmi, insya Allah kita ada jalan untuk menuju ke surga. Yang ketiga, dosanya diampuni. Silaturahmi juga dapat menghapus dosa-dosa kaum muslimin yang mengerjakan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang berbunyi, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Jadi pagi tadi kita duduk, berapa kali kita salaman? Insya Allah dengan salaman kita tidak ada permusuhan. Tadi saya salaman sama Ustaz, sama Prof. Pamono, dengan semuanya. Akhirnya kita jadi hanya bersalaman saja itu sudah menyambung silaturahmi. Yang keempat, memperpanjang umur. Nabi Muhammad SAW bersabda, silaturahmi dapat menambah umur, memanjangkan umur ya. Sedangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat meredam muka. Apa artinya? Jadi dengan sedekah silaturahmi maka akan panjang umur. Ya, tentunya umur yang panjang yang bermanfaat. Yang terakhir, ini penting saudara sekalian. Silaturahmi itu bukan untuk orang tua saja, orang muda juga. Ya. Yang kelima, dijauhi dari masa-masa sulit. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Memperbanyak silaturahmi akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah SWT, baik itu dari segi materi dan masalah lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah sebuah keluarga yang gemar menyambung tali silaturahmi kemudian mereka akan meminta-minta. Jadi sudah dikatakan kalau kita antar keluarga bersilaturahmi, insya Allah tidak ada orang saling meminta-minta. Karena apa? Dengan silaturahmi saling menyambung, kemudian ada saling mengisi apa kekurangannya. Demikian saudara sekalian, khutbah atau tausiah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah saya tulis, disampaikan pada acara kultum di Masjid Ashifa Rumah Sakit Umum Banjarmasin 16 Oktober 2024. Saya akhiri tausiah ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kami persilakan untuk ada nasi atau makan siang gratis di belakang, silakan. Dan ini menambah rezeki ya Ustadz ya. Ini salah satu bentuk silaturahmi dan kita akan selalu sehat dan bahagia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.